Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya menjelaskan saya dari kelas T22B. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yaitu analisis logistik dan supply chain manajemen di PT TV Jalur Nugraha Kurir JNE. Disusun oleh saya sendiri Muhammad Rostam untuk melengkapi mata kuliah logistik rantai pasok. Profil perusahaan JNE yaitu ada identitas perusahaan, nama PT Tiki Jalur Nugraha Kurir atau bisa disebut dengan JNE, didirikan pada 26 November pada tahun 1990 oleh Haji Soeprapto Suparno di bidang jasa ekspedisi dan logistik terpadu. Layanan utama yang pertama ada pengiriman ekspres nasional, yang kedua ada logistik dan distribusi, yang ketiga ada sosialisasi etik, dan yang terakhir ada manajemen warehouse. Sebagai salah satu pemimpin industri logistik di Indonesia, JNE berkomitmen untuk memberikan layanan pengiriman cepat, aman, dan terpercaya ke seluruh Nusantara. Infrastruktur teknologi berbasis Parsel Code ERP memungkinkan stabilitas dan efisiensi optimal tingkat kelas dunia. Slide selanjutnya model supply chain management atau bisa disebut dengan JNE. JNE menerapkan manajemen rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan setiap tahap dari perencanaan strategis, pengadaan bahan, pemrosesan internal hingga distribusi akhir pada pelanggan dan mitra logistik di seluruh cabang Indonesia. Upstream kolaborasi dengan vendor untuk mendapatkan bahan dan perlengkapan, blueprint, kelaton, dan label. Yang kedua ada interaksi, pemesanan data, tracking, routing, dan kontrol operasional terintegrasi via Oracle atau bisa disebut ERP. Downstream layanan pelanggan, distribusi ke agen, subagen, dan dirjen kurir di lapangan. Target utama dari JNX sendiri yaitu efisiensi waktu, pengendalian biaya operasional, dan peningkatan kepuasan pelanggan melalui sinergi ketiga komponen atau bisa disebut SCM. Warehouse manajemen dan operasional, gudang utama JNE berfungsi sebagai pusat transit strategis untuk penyortiran paket, update dokumen pengiriman atau AWB dengan koordinasi distribusi ke seluruh jaringan cabang di Indonesia. Yang pertama ada sistem klarifikasi, barang diklarifikasikan berdasarkan jumlah tujuan pengiriman, jenis layanan, bisa ekspres ataupun reguler, dan karakteristik packing untuk operasional rute. Yang kedua ada monitoring struktur. Monitoring sistem memberikan visibilitas real time terhadap setiap paket, dari inbound hingga outbound, memastikan akurasi dan kecepatan. Dan yang terakhir itu ada yang ketiga, keuntungan untuk keunggulan kompetitif. Otomasi data mengurangi kesalahan manual hingga 95%, tracking real time, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan efisiensi waktu memenuhi SLA pengiriman. Baik, selanjutnya ada inventory management dan optimasi biaya. Di sini dengan menerapkan metode Economic Order Quantity atau bisa disebut EOQ, JNE berhasil menyeimbangkan antara kelebihan stok biaya penyimpanan tinggi dan kekurangan stok risiko keterlambatan pengiriman. Di sini ada 139 order optimal konversional, jumlah roll per pesanan tanpa potongan harga supplier. Dan yang kedua ada 156 order opsional atau bisa disebut dengan diskon, jumlah roll dengan memanfaatkan potongan harga dari pemasok. Dan yang terakhir ada 69 reorder point tingkat stok pemicu untuk melakukan pemesanan ulang. Hasil optimasi total biaya penyediaan turun dari
490.000 menjadi 306.000, mencapai efisiensi biaya sebesar 2,04% dengan integrasi penuh melalui sistem ERP yang sinkron di semua cabang. Di sini ada state layout warehouse operasional. Gudang JNE menghadapi joining sistem yang strategis dengan prinsip FIFO untuk memaksimalkan throughput dan akurasi pengiriman paket untuk ke seluruh wilayah. Yang pertama ada bulk area, penerimaan dan verifikasi barang masuk dari vendor dan pelanggan dicatat dalam sistem ERP secara real time. Yang kedua ada sorting area, penyortiran paket berdasarkan zona grafis, geografis, tujuan, jenis dan layanan, dan prioritas pengiriman untuk efisiensi rute. Dan yang terakhir ada output area, persiapan distribusi ke agen, subagen, dan kurir lapangan dengan verifikasi akhir sebelum keberangkatan. Untuk keunggulan layout, efisiensi waktu proses turun 30%, kecepatan distribusi meningkat signifikan, dan akurasi pengiriman mencapai tingkat kesalahan di bawah 1%. Untuk kesimpulan logistik integrasi keunggulan kompetitif, teknologi ERP mengintegrasikan seluruh proses logistik dari perencanaan hingga eksekusi pengiriman. Warehouse optimis, sistem zoning dan monitoring real time memastikan efisiensi waktu dan akurasi tinggi dalam setiap operasi. Yang ketiga, ada inventory opsional. Metode EOKI dan ROP menerapkan biaya operasional hingga 2,04% sambil menjaga ketersediaan stok. Dan yang terakhir, layanan supplier. Integrasi penuh SKM membuat JNE responsif, efisien, dan adiktif industri logistik Indonesia. JNE telah membuktikan bahwa implementasi logistik terintegrasi berbasis teknologi dan manajemen supply chain yang struktur dan kunci untuk menjadi pemimpin industri logistik di era digital. Baik, cukup sekian dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.